Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang dan tak sayang pun maka tak cinta. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Purnama dengan NIM 22137121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum saya yang berjudul Mengukur Luas Tanah Metode Polar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Dea Mestina Putri, yang kedua Muhammad Afdol Erifan, yang ketiga Raihan Swadah, yang keempat Rizky Rinaldo Syaputra, dan yang terakhir ialah Vito Marnandes. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita kali ini ialah yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur suatu luas daerah secara sederhana. Kemudian yang kedua ialah mahasiswa terampil dalam menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Dan yang terakhir ialah mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Baiklah, praktikum kali ini dilaksanakan di lapangan depan rektorat pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 yang bercuacakan hujan lebat. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini ialah yang pertama ialah galon, kemudian pita ukur, kemudian pen ukur, kemudian payung, kemudian water pass, kemudian rompi safety, helm safety, bak ukur, dan kompas. Dan bahan yang kita gunakan ialah yang pertama buku, dan yang kedua ialah alat tulis. Keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu, pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat. Gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Dilarang bermain HP ketika praktikum. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada langkah kerja. Langkah kerja ialah A. Persiapan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Yang ketiga ialah pergi ke lokasi praktek. Kemudian B. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Yang pertama, tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. Kemudian yang kedua, dirikan pesawat di tengah-tengah lokasi pengukuran. Yang ketiga, lakukan penyetelan alat dalam kurung PPD sampai didapatkannya kedataran. Yang keempat, dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. Yang kelima, arahkan teropong pesawat ke titik P1 dan baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya, dan sudut horizontalnya. Yang keenam, pindahkan bak ukur ke titik P2. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama, yaitu arahkan pesawat ke titik P2, baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya, serta sudut horizontalnya. Yang kedelapan, dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik berikutnya. Yang kesembilan, ukur tinggi pesawat dengan roll meter. Yang ke-10, lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. Dan yang ke-11 ialah gambarlah hasil dari pengukuran tersebut. Yang C, catat semua hasil pengukuran dan laporkan pada tabel. Dan yang D, buatlah laporan sesuai dengan arahan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada data praktikum. Dari pengukuran yang telah kita lakukan, kita memperoleh data, yang mana kita memperoleh data dari titik P1 sampai P5 itu tercantum dalam tabel di atas. Tinggi alatnya kita dapatkan yaitu 1,3 meter. Titik P, tempat berdiri alat, memiliki koordinat yang mana P1xx, titik koma 1xx meter, yang mana xx itu adalah dua angka NIM terakhir yang untuk dilakukan pada analisis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan atau analisa data, yang mana dari data di atas dapat kita lakukan analisa berupa yang pertama, analisa dari water pass ke titik P1, yang mana jarak optis itu dapat kita hitung menggunakan rumus BA dikurang BB dikali 100, yang mana pada tabel data tadi BA dari ke P1 yaitu 1,348 dikurang BB-nya 1,288 dikali 100, maka didapatkan yaitu 6 meter. Dan azimutnya atau alpanya yaitu 35 derajat.
dan X0, Y0 yaitu 121 dan 121 dikarenakan 1XX. XX itu ialah angka dari NIM terakhir kita. Berhubung NIM saya 22137121, maka XX-nya ditukar dengan 21. Sekarang kita akan mencari X1, yang mana rumusnya ialah X1 sama dengan X0 ditambah DAB. DAB itu jarak optis tadi, sin alfa AB. X0 yaitu 121 ditambah 6 sin 35 derajat, yang mana 121 ditambah 3,441458,618, maka didapatkan dari hasil pertambahan tersebut yaitu hasilnya X1 sama dengan 124,441458,618. Kemudian kita akan mencari Y1, yang mana Y1 itu rumusnya Y1 sama dengan Y0 ditambah DAB cos alfa AB. Tadi X1 yaitu sin dan Y1 yaitu cos, yang mana didapatkan YO nya 121 ditambah DAB nya tadi 6, berarti 6 cos 35 derajat. Nah, didapatkan hasil yaitu 121 ditambah 4,9149122266, maka didapatkan hasil Y1 nya yaitu 125,9149122266. Maka didapatkan yaitu X1 dan Y1 nya. Kemudian kita beralih dari waterpass ke P2 dengan rumus yang sama. Yang pertama kita cari yaitu jarak optisnya. Jarak optisnya itu rumusnya tadi BA dikurang BB dikali 100. BA tadi 1,245 dikurang BB nya yaitu 1,175. Yang perlu diketahui ialah BA ini ialah bacaan dari benang atas dan BB ini ialah bacaan dari benang bawah, dan dikali 100 itu merupakan rumus dari jarak optis tadi, maka didapatkan ialah 7 meter dengan alfanya 89 derajat. Dan sekarang kita akan mencari X2, yang mana rumus dari X2 ini sama dengan X1 ditambah DAB sin alfa AB, yang mana tadi telah kita dapatkan X1 yaitu 124,441458,618 ditambah 7 sin 89 derajat. Di mana dapat 7 tadi? Yaitu dari jarak optisnya, karena DAB yaitu adalah jaraknya. Maka ditambahkan saja 124,441458,618 ini ditambahkan dengan hasil dari 7 sin 89 derajat. 7 dikali sin 89 derajat, maka didapatkan yaitu 6,998933866, dan didapatkanlah hasil X2 yaitu 131,4403925,278. Kemudian kita akan mencari Y2 nya, yang mana rumus Y2 ini sama seperti yang sebelumnya. Y2 sama dengan Y1 ditambah DAB cos alfa AB, yang mana Y1 tadi telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu 125,9114122266 ditambah 7 cos 89 derajat. Didapatkan yaitu cos 89 derajat itu 0,122166845, dan ditambahkan dengan hasil Y1 tadi yaitu 125,9149122266, maka didapatkan hasilnya ialah 101,0370791111. Jarak ke P2 ini telah kita dan telah didapatkan X2 dan Y2 nya yaitu menggunakan rumus tadi. Selanjutnya akan kita lakukan analisis ke titik P3, yang mana akan kita lakukan analisis yang terlebih dahulu yaitu jarak optisnya, yang mana jarak optis sama dengan BA dikurang BB dikali 100, yang mana BA dan BB tadi sudah kita ketahui di tabel data yaitu 1,251 dikurang 1,175 dikali 100, maka didapatkanlah hasil yaitu 7,6 meter dengan azimut yaitu sama dengan 140 derajat. Maka untuk mencari X3 nya, X3 sama dengan X2 ditambah DAB sin alfa AB, yang mana X2 tadi telah kita dapatkan yaitu 131,4403925278 ditambah 7,6 sin sin 140 derajat, yang mana yaitu sin
7,6 dikali sin 140 derajat itu hasilnya ialah 4,8551834 ditambahkan dengan X2 tadi, maka didapatkan hasilnya ialah 136,3255783618. Dan kemudian kita akan mencari Y3, yang mana rumus dari Y3 tadi ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu Y3 sama dengan Y2 ditambah DAB cos alfa AB, yang mana Y2 tadi telah kita dapatkan yaitu 126,03707911. Kemudian hasil dari 7,6 cos 140 derajat yaitu hasilnya ialah minus 5,821937768 dan ditambahkan dengan hasil Y2 tadi, maka didapatkan hasilnya ialah 120,215141343. Kemudian kita akan lakukan analisis ke titik P4, yang mana jarak optisnya itu dapat dilakukan menggunakan rumus BA dikurang BB dikali 100. BA tadi 1,330 dikurang 1,260 dikali 100, maka didapatkanlah hasilnya ialah 7 meter. Didapatkanlah hasilnya itu 7 meter dengan azimut yaitu 206 derajat. Maka dilakukan analisis kepada X4 yaitu sama dengan X3 ditambah DAB sin alfa AB, yang mana X3 tadi sudah kita dapatkan yaitu 136,3255783618 ditambah dengan 7 sin 206, yang mana 7 sin 206 ini yaitu 7 dikali sin 206, didapatkan hasilnya ialah min 3,068598028 dan ditambah lagi dengan X3 tadi, maka hasil dari X4 ini ialah 133,2569803338. Dan yang selanjutnya kita akan lakukan analisis ke titik P5, yang mana titik P5 ini dapat dilakukan dapat dihitung jarak optisnya yaitu BA dikurang BB dikali 100. BA 1,310 dikurang BB-nya itu 1,240 dikali 100, yang mana hasilnya sama yaitu 7 meter dengan azimut yaitu 271 derajat. Dan kita lakukan pengecekan atau koordinat dari X yang kelima yaitu sama dengan X4 ditambah DAB sin alfa AB, yang mana X4 tadi setelah kita dapatkan hasilnya yaitu 133,259803338 ditambah 7 sin 271, yang mana hasil dari 7 sin 271 ini yaitu minus 6,9989333866 dan ditambah X4, maka hasilnya ialah 126,2580464678. Selanjutnya yaitu akan kita cari Y5, yang mana Y5 ini rumusnya yaitu Y4 ditambah DAB cos alfa AB, yang mana Y4 ini telah didapatkan yaitu 113,9235830019 ditambah 7 cos 271 derajat, yang mana 7 cos 271 derajat ini mendapatkan hasil yaitu 0,122166845 dan ditambahkan ke Y4 tadi, maka didapatkan hasilnya ialah 114,0457496864. Selanjutnya titik-titik yang telah kita dapatkan tadi, untuk mempermudah atau memperjelasnya karena angkanya banyak, kita masukkan kepada tabel yaitu yang dapat dilihat di atas atau di samping ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung yaitu dua luas sama dengan kiri dikurang kanan. Maka kiri tadi adalah koordinat X dan kanan itu yaitu koordinat Y, maka itu diselang-seling seperti gambar yang tertera di samping, yang mana dua luas sama dengan kiri dikurang kanan, yang mana telah kita selang-seling tadi yaitu 124,44145818 dikali dengan selingannya yang di bawah itu yaitu 126,0370791111. Kemudian ditambah dengan 131,4403925278 dikali dengan 120,215141343 dan ditambah lagi 136,3255783618 dikali dengan 133,9235835019 ditambah lagi 133,2151413
0,2569803338 dikali 114,045749,864 sampai yang terakhir yaitu dalam kurung 126,2580464678 dikali dengan 125,9149122266 dan dikurang dengan yang sebelah kanannya sama diseling juga, yaitu didapatkan yaitu 125,9149122266 dikali 131,4403925278 ditambah 126,0377911 dikali 136,3255783618 dan ditambah lagi 128,215141343 dikali dengan 133,2569803338 ditambah lagi dengan 133,9235830019 dikali 126,2580464678 dan ditambah dengan 114,0457494864 dikali 126,2580464678. Di sini setelah kita mengalihnya maka didapatkan yaitu luas dari kirinya yaitu 78111,22471 dikurang dengan luas kanannya tadi yang telah kita kali dan kita tambahkan yaitu didapatkan yaitu 78534,8525 maka luasnya sama dengan harga mutlak dari 78111,22471 dikurang 7853,8525 dan dibagi 2 maka didapatkan luasnya ialah 211,8138 meter kuadrat. Jadi yang mana kita dapatkan tadi yaitu total luasnya yaitu 211,8138 meter kuadrat. Sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan dan saran. Yang mana yang pertama ialah kesimpulan. Dari data dan pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam praktikum ini kita menggunakan suatu metode yaitu metode polar. Metode polar ini membutuhkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan koordinat suatu titik. Yang mana sudut posisi titik itu bergantung pada pengukuran sudut dan arah. Sudut yang digolongkan dalam pengukuran tanah adalah terdiri dari dua, yaitu sudut vertikal dan sudut horizontal. Rumus yang digunakan dalam praktikum ini ialah yang pertama jarak optis sama dengan BA dikurang BB dikali 100. Yang kedua yaitu koordinat X sama dengan X0 ditambah DAB sin alpha AB. Kemudian yang kedua rumusnya ialah koordinat Y sama dengan Y0 ditambah DAB cos alpha AB. Dan yang ketiga kita mendapatkan rumus yaitu 2 luas sama dengan kiri dalam kurung koordinat X dikurang kanan dalam kurung koordinat Y. Dan sekarang kita masuk kepada saran. Dari praktikum ini, penulis sangat menyarankan bahwa saat membaca hasil pengukuran haruslah dengan penuh ketelitian, serta hasil dari pembacaan itu bisa dicek ulang kembali dengan rumus yaitu BT atau benang tengah. Bacaan benang tengah sama dengan bacaan benang atas ditambah bacaan benang bawah dibagi 2 agar mendapatkan hasil yang lebih akurat atau yang paling akurat karena sudah menggunakan rumus dan pembacaan lewat mata. Serta saat memegang bak ukur haruslah benar tegak dan lurus sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengukuran. Dan saat melakukan praktikum sebaiknya berdoa terlebih dahulu dan menerapkan prinsip keselamatan kerja.